Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, baik yang di AM ya, 756 AM ataupun di 100.1 FM. Rahimakumullah, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali ya setelah Idul Fitri di majelis ilmu yang mulia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang merupakan jalan pembimbing kita dengan izin Allah menuju surganya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia melalui media ini untuk kelanjutan pembahasan kita, mengkaji bahasan yang sangat bermanfaat tentang keutamaan, kemuliaan dan keagungan ilmu dari tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang ini merupakan petikan dari kitab asal yang berjudul Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, alhamdulillah, kita saat ini masih melanjutkan pembahasan di segi-segi keutamaan ilmu. Ya, kita masih membahas satu keutamaan ilmu yang sangat panjang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segi yang ke-37, lanjutan dari pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara jalurnya dari beberapa jalur saling menguatkan hadis ini. Kita sampai di lafaz atau di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi kurang ilmu adalah seperti keutamaan cahaya rembulan dibandingkan bintang-bintang di langit. Dari segi cahayanya, penerangannya, atau manfaatnya memberikan penerangan bagi orangnya dan bagi orang lain. Nah, di sini ada satu pembahasan yang sehubungan dengan makna hadis yang terakhir kita bahas kemarin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengisyaratkan satu pertanyaan yang ini jawabannya tentu sangat bermanfaat sehubungan dengan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, kata beliau di sini, fa in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa waqa'a tashbihul alimi bil qamari duna syamsi wa hiya a'dhamu nuran? Kenapa dalam hadis ini kok diserupakan orang yang berilmu dengan rembulan, dengan bulan? Kenapa bukan matahari? Padahal matahari kan lebih besar cahayanya, lebih terang. Kenapa diserumpamakan dengan hadis tadi? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar, seperti keutamaan cahaya bulan dibandingkan cahaya bintang-bintang yang lain. Kenapa bukan dengan cahaya matahari yang lebih besar, lebih terang? Ya, kila, maka jawabannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fihi faidatan, karena di sini ada dua faedah. Masya Allah. Jadi penyerupaan ini memang benar-benar menunjukkan, faedah ini menunjukkan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang disampaikan adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Lihat faedahnya. Pertama, ihdahuma,
anna nurul qamari lamma kana mustafadan min ghairihi kana tashbihul alimi alladhi nuruhu mustafadun min syamsir risalati bil qamari aula min tashbihi bisyams. Ya. Pertama, faedah yang pertama, karena cahaya bulan itu diambil dari matahari. Tidak dengan sendirinya. Dia merupakan pantulan dari cahaya matahari. Jadi cahaya rembulan itu diambil, adalah faedah yang diambil dari selainnya, itu dari matahari. Maka berarti sangat sesuai, ya, diserupakannya orang yang berilmu dengan cahaya rembulan. Ini sesuai karena ilmu yang dimiliki oleh para ulama diambil dari mana? Diambil dari syamsur risalah, matahari kenabian. Diambil dari matahari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka berarti diserupakannya orang yang berilmu dengan rembulan di sini lebih utama daripada diserupakan dengan matahari, karena matahari sumbernya. Inilah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena langsung dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu kan belajar sunnah sehingga dikatakan dia berilmu. Ini juga menunjukkan kepada kita orang yang tidak belajar agama, tidak faham sunnah Rasulullah SAW, tidak faham Al-Quran dengan penafsiran dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, penafsiran dari sunnah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ini bukan dikatakan sebagai orang yang berilmu. Karena ilmunya tidak diambil dari sumber cahaya yang benar. Yang dinamakan di sini dengan syamsur risalah, matahari kerasulan, kenabian, matahari sunnah sebagai sumber ilmu. Baik, atsaniyatu, faedah yang kedua. Ya, ini juga penyerupaan yang kedua. Anna syamsa la yakhtalifu haluha fi nuriha. Ya. Baik, anna syamsa la yakhtalifu haluha fi nuriha wa la yalhaquha mahakun. Wala yalhaquha mahakun wala tafawutun fil idha'ati wa ammal qamaru fa innahu yakillu nuruhu wa yakthuru wa yamtali'u wa yanqus kama anna al ulama'a fil ilmi ala maratibihim min kathratihi wa qillatihi fayufaddalu kullun minhuma fi ilmihi bihasabi kathratihi wa qillatihi wa dhuhurihi wa khafa'ihi kama yakunu al qamaru kadzalik. Ya. Matahari itu keadaan cahayanya itu tidak berbeda-beda. yakni sekali dia terbit maka dia akan terang terus. Itu matahari. Ya. Ketika cahayanya bersinar maka dia akan menyinar dengan sempurna. Kondisi matahari setiap hari seperti itu. Ya kecuali kalau tertutup dengan mendung, nah ini kan sesuatu yang hakikatnya dia tetap bersinar dengan terang, cuman ada penghalang sehingga kita tidak bisa melihatnya. Beda dengan, ya jadi kata beliau, kalau matahari itu tidak berbeda-beda keadaannya dalam hal terangnya cahayanya. Dan matahari tidak pernah ditimpa yang namanya mahak. Ya, benar-benar tertutup cahayanya sebagaimana yang dialami oleh bulan. Juga tidak terjadi yang namanya tafawut fil idha'ah. Bertingkat-tingkat atau berbeda-beda dalam cahaya penerangannya. Berbeda dengan rembulan. Kalau bulan itu kadang cahayanya besar, kadang cahayanya kecil. Kadang penuh sempurna, bulannya penuh sempurna, kadang kurang. Ya, maka ada yang terlihat kayak bulan sabit kemudian besar sedikit, ada yang bulan purnama penuh. Nah, ini sebagaimana keadaan para ulama dalam ilmu mereka bertingkat-tingkat. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang ilmunya dalam, ada yang dangkal. Maka masing-masing dari para ulama itu diutamakan, dilebihkan dibandingkan yang lain sesuai dengan sedikit atau banyaknya ilmunya, nampak atau tersembunyinya ilmunya tersebut. Kama yakunul qamaru kadzalik, ini seperti keadaannya bulan. Fa'alimun kal badri lailata tamamihi
wa akhiruhu wa akharun wa akharu dunahu bilailatin thaniyatin wa thalithatin wa ma ba'daha ila akhir maratibihi wa hum darajatun indallah. Maka orang yang berilmu, ya, itu seperti, ada yang seperti bulan di malam purnama, sempurna cahayanya. Ada lagi orang berilmu yang lain, kurang sedikit cahayanya, seperti malam yang kedua setelah itu, kemudian kurang lagi seperti malam yang ketiga, dan terus sampai di akhir tahapan-tahapan berkurangnya cahaya rembulan, ya, yang tentu mereka darajatun indallah, bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini benar-benar merupakan tasbihun baligh, ya, penyerupaan yang sangat tinggi. Menunjukkan kesesuaian antara orang yang berilmu dengan rembulan dan kenapa sebabnya tidak diserupakan dengan matahari. Walihada hiya fi ta'birir ru'ya ibaratun 'anil ulama, fa kaifa waqa'a tashbihum huna bil qamar? Nah, oleh karena itulah, ya, dalam ilmu menakwilkan atau mengartikan, menafsirkan mimpi, kalau orang melihat bulan, itu berarti maknanya adalah ulama. Misalnya ada orang yang melihat bulan, tandanya dia akan ketemu dengan orang ulama, orang yang berilmu dengan sesungguhnya. Ya, tentu saja meskipun mimpi bukan sesuatu yang pasti untuk kita, kecuali kalau mimpinya Nabi, wahyu, ya. Tapi kalau seorang itu bermimpi melihat bulan, itu biasanya ditafsirkan dengan orang yang berilmu yang sesungguhnya. Nah, maka fa kaifa waqa'a tashbihum huna bil qamar, maka inilah sebabnya kenapa di dalam hadis ini diserupakan para ulama dengan rembulan. Baik. Kemudian ada juga beberapa riwayat yang menyerupakan orang yang berilmu dengan nujum, dengan bintang. Qila amma tashbihul ulama bin nujum fa inna an-nujuma yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr wa kadzalika al-ulama an-nujumu zinatun lis-sama wa kadzalika al-ulama'u zinatun lil-ardi wa hiya rujumun lisyayatin hailatun bainahum wa baina istiraki as-sam'i li'alla yulabbisu bima yastarikunahu min al-wahyi al-waridi ila ar-rusuli alaihi salatu wassalam min Allah ala aidi malaikatihi wa kadzalika al-ulama'u rujumun li syayatinil insi wal jins alladhina yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Nah, adapun ketika ada hadis yang menyebutkan penyerupaan orang yang berilmu dengan bintang, nujum, ya, maka karena bintang-bintang itu adalah yuhtada biha, tanda-tanda untuk menjadi petunjuk di kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Quran, beberapa ayat menyebutkan demikian. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah jadikan perhiasan, kami hiasi langit dunia itu, langit yang paling rendah itu dengan cahaya, yakni cahaya bintang. Kemudian kami jadikan dia sebagai rujuman lisyayatin, sebagai batu meteor, panah api untuk melempar syaitan yang mencuri-curi berita di langit. Ya, di dalam ayat ini disebutkan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Ya, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah. Ketika seorang berlayar di kegelapan malam atau berjalan di padang pasir, dia tidak punya petunjuk arah di zaman dahulu, apalagi ya sebelum adanya kompas atau yang sejenisnya, maka mereka menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Makanya disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari, ya, di dalam Sahih Imam Bukhari, ucapan dari seorang tabi'in yang mulia, Imam Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, imam besar dari kalangan tabi'in, rahimahullah ta'ala, mengatakan, khalaqallahu nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang
itu untuk 3 petunjuk, untuk 3 perkara tujuannya. Dan semua ini persis dengan yang Allah jadikan bagi para ulama yang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW kepada manusia. Pertama, rujuman lisyayatin. Pertama, zinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Pertama, sebagai perhiasan langit. Langit tanpa bintang tidak ada indahnya langit, gelap. Ya, yang kedua, sebagai rujum, pelempar bagi syaitan, semacam panah api atau meteor untuk membakar syaitan. Batu yang akan membakar syaitan yang mencuri-curi berita dari langit. Karena syaitan saling bersusun ya ke langit untuk mencuri berita yang nanti akan disampaikan kepada para dukun, wali-wali mereka di dunia, yang kemudian dicampurkan dengan 100 kedustaan. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Itu fungsi yang kedua, untuk menjaga berita dari langit. Yang ketiga adalah untuk alamat, tanda-tanda, petunjuk arah yang dengannya dijadikan sebagai petunjuk arah bagi orang yang berjalan di kegelapan malam di daratan maupun di lautan. Nah, baik, kata beliau, ya, jadi fa innan nujuma, karena sungguhnya bintang itu adalah petunjuk arah di kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Wa kadzalikal ulama, maka demikian pula para ulama. Mereka Allah jadikan sebagai petunjuk, pembimbing. Ya, setelah wafatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka yang bertugas memberikan petunjuk, pembimbing arah menuju surga dan menghindari jalan menuju neraka dengan izin Allah adalah para ulama, karena mereka adalah siapa? Fa innal ulama warathatul anbiya. Sudah kita baca hadisnya. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, adalah pewarisnya para nabi. Termasuk mewarisi tugasnya, memberikan petunjuk kepada umat. Oleh karena itu orang yang dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan bimbingan para ulama, berarti dia dekat dengan rambu-rambu. Ya, dekat dengan petunjuk, pembimbing. Kalau jauh dari orang yang berilmu, jauh dari mengkaji agama, jauh dari para ulama, berarti dia jauh dari pembimbing. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menjauhkan diri dari petunjuk, dari rambu-rambu, maka pasti jalannya akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini adalah fungsi atau kedudukan bintang yang persis seperti kedudukan atau fungsi bimbingan para ulama. Fakadzalikal ulama'u zinatun. Naam, wan nujumu zinatun lis-sama'. Demikian pula bintang itu merupakan zinatun lis-sama'. Ya, perhiasan bagi langit. Maka demikian pula para ulama adalah perhiasan di muka bumi ini. Perhiasan di muka bumi ini. Ya, sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, ketika ulama besar meninggal dunia, itu akan muncul banyak bencana di muka bumi ini. Ya, akan muncul banyak bencana di muka bumi ini. Ada sebagian dari para ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran, di beberapa ayat Al-Quran yang kurang lebih semakna. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami itu mengurangi, mendatangi bumi dan mengurangi dari tepi-tepinya, yakni menjadikan banyak bencana terjadi di muka bumi. Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, itu maknanya adalah dengan kematian para ulama. Ya, kematian para ulama. Ya, sampai-sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan tentang 3 orang ulama yang meninggal dunia di satu masa. Dan beliau kemudian mengomentari dengan mengatakan, wa mithlu haula'i tsalatsah idza khala madinatun anhum faqad bana ala ahlihan naqsu. Mereka yang seperti yang mereka bertiga ini, orang-orang seperti mereka, ulama besar yang 3 orang ini, kalau satu negeri kehilangan mereka, entah mereka pergi atau mereka meninggal dunia, wafat, maka sungguh akan terlihat nyata kekurangan atau akan banyak bencana yang terjadi di negeri tersebut. Masya Allah, ini keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang-orang yang membawa sunnah Rasulullah SAW. Kita ketahui
musibah terbesar bagi umat Islam adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika wafat pewaris para nabi, berarti ini juga merupakan musibah yang sangat besar yang menimpa umat ini. Nanti kita akan baca hadis athar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atau sahabat yang lain yang menyebutkan wa mautul alim thulmatun, ya, matinya seorang yang berilmu yang membawa sunnah Rasulullah SAW adalah thulmatun fil Islam, adalah kebocoran di dalam Islam, keretakan dalam Islam yang tidak akan bisa ditambah lagi sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan ya bagaimana pentingnya kedudukan para ulama di tengah umat ini dan bagaimana akan terjadi kerusakan, dan yang paling penting adalah kerusakan agama, kesesatan atau penyimpangan. Ketika satu negeri kosong atau kehilangan orang-orang yang benar-benar berilmu, memahami petunjuk Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hiya rujumun lisyayatin hailatun bainahum wa baina istiraqis sam'i. Sekaligus bintang-bintang itu adalah rujuman lisyayatin. Rujum, pelempar, batu pelontar untuk membakar, batu meteor atau panah api. Ya. Karena disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dengan rujum, batu melempar, kita terjemahkan dengan bahasa batu meteor begitu. Batu pelempar berapi. Disebutkan juga di surat Al-Jin dengan syuhub, panah api, untuk melontar syaitan yang ingin mencuri berita, untuk menghalangi antara para syaitan dengan upaya mereka mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi berita di langit, supaya mereka tidak ya mengkaburkan dengan berita ini, membawa berita ini kemudian yulabbisu, dicampur adukan, yang kemudian nanti akan disampaikan kepada wali-wali mereka di dunia ini, yaitu para dukun dan tukang sihir, para tukang ramal, ya. Nah, minal wahyil waridi ila rusuli minallahi ala aidi malaikati, yang mereka ingin mencampur adukan dengan wahyu yang bersumber dari si Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para malaikat kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kadzalikal ulama'u rujum. Demikian pula para ulama adalah rujum, adalah panah api untuk membakar syaitan yang dilontarkan kepada syaitan, jin dan manusia. Mereka, para ulama, membakar syubhat. Karena dengan penjelasan mereka akan tersingkap. Ini yang syirik, ini yang tauhid yang sesungguhnya, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah hadis yang sahih, inilah hadis yang dhaif. Ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan ini merupakan wujud sebab penjagaan bagi akidah umat ini dengan mereka mendengarkan penjelasan para ulama yang dengan sebab ini akan dibakar syubhat yang dilontarkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang mereka itu yuhi ba'duhum alladzina yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, yang mereka itu saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Ini yang seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka ini selalu saling membisikkan satu sama yang lainnya dengan kata-kata indah yang menipu. Ketika ada kata-kata indah, orang akan terpedaya. Ketika ada bahasa manis yang disampaikan, orang tertipu, dikira inilah kebenaran. Para ulama yang menjelaskannya. Oleh karena itu, orang yang dekat dengan majelis ilmu yang benar, dialah yang faham syubhat. Dialah yang bisa memilih ini yang benar, ini yang salah, tidak terpengaruh dengan sekedar retorika atau kata-kata indah yang manis yang ternyata isinya adalah bukan menyampaikan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Fal ulama'u rujumun li hadha as-sinfi min asy-syayatin walau lahum latumisat ma'alimud dini bitalbisil mudillin. Maka orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka inilah yang merupakan rujum, ya, bintang meteor
bintang pelontar atau panah api untuk membakar jenis syaitan ini. Ya. Kalau bukan karena mereka, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan penjelasan para ulama dengan sebab itu, latumisat ma'alimuddin, maka rambu-rambu agama, syiar-syiar agama ini akan padam. Karena apa? Talbisil mudillin. Karena pengkaburan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyesatkan umat ini. Ini terjadi. Bukankah Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal? Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Ketika nanti di akhir zaman tidak tersisa orang yang berilmu satupun, maka orang-orang akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil, tidak faham agama, dijadikan sebagai tokoh rujukan padahal tidak kenal agama. Ya, hanya pandai bersilat lidah saja. Maka mereka pun ditanya, mereka akan menjawab berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Ini terjadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan ini adalah ciri-ciri akhir zaman, tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman yang sekarang sudah terlihat nyata keberadaan jenis golongan manusia ini. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik. Walakin Allah Subhanahu aqamahum hurrasan wa hafadatan lidinihi wa rujuman li a'daihi wa a'dai rusulihi. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para ulama ini sebagai hurras, penjaga dan pemelihara agamanya. Sekaligus sebagai rujuman, batu pelontar untuk membakar, ya, membakar kerancuan yang disampaikan oleh musuh-musuhnya dan musuh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sudah kita pernah bahas di dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya sehingga dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang tugas para ulama, ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi, terus ada sampai di akhir zaman. Adalah orang-orang yang adil, terpercaya di antara mereka. Mereka akan menghilangkan, membersihkan dari agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Kemudian intihal, kedustaan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Ini tugas mereka, maka inilah sebabnya, sudah kita katakan tadi berkali-kali, dekat dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan kita terbimbing, menjadikan kita selalu, insya Allah, dekat dengan petunjuk yang benar dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fahadha wajhu tashbihihim bin nujum, maka inilah segi keserupaan para ulama. Kenapa diserupakan atau dianalogikan dengan bintang-bintang? Ya, wa amma tashbihuhum bil qamar, fadzalika innama kana fi maqami tafdhilihim ala ahli al-ibadati al-mujarradati wa muwazanati ma bainahuma minal fadli. Adapun ketika diserupakan dengan bulan, maka itu adalah fadzalika, itu adalah ditujukan untuk menunjukkan maqam tafdhilihim, lebih utamanya mereka dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah saja tanpa berilmu, tanpa menyebarkan ilmu. Dan untuk muwazanah, menimbang mana yang lebih utama di antara keduanya, sebagaimana cahaya bintang-bintang dibandingkan cahaya rembulan. Masya Allah. Jadi ada hadis yang ketika menyerupakan dengan bulan maknanya seperti itu, dibandingkan dengan cahaya bintang. Ketika ada di hadis lain diserupakan dengan nujum, ulama itu seperti nujum, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, para sahabat di Rasulullah SAW menyerupakan seperti sebagaimana bintang itu amanatun lis sama, adalah pengaman yang memberikan keamanan bagi langit, yang menjaga keamanan langit. Maka demikian pula para ulama amanatun li ummati, ya, para ulama atau para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jadi penyerupaan seperti ini
tujuannya adalah untuk menjelaskan fungsi mereka seperti yang disebutkan di dalam penjelasan tadi, yaitu 3, sebagai pemberi petunjuk bagi jalan manusia agar bisa menempuh jalan menuju keridhaan Allah. Yang kedua, sebagai pelontar untuk membakar syubhat yang dilontarkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Dan yang ketiga, sebagai hiasan bagi, kalau bintang hiasan bagi langit, maka para ulama hiasan bagi bumi ini. Nah, baik. Wal makna annahum yafduluna al-ibadah annahum yafduluna al-ibada alladhina laysu bi'ulama kama yafdulu al-qamaru sa'ir al-kawakib fa kullun min at-tashbihaini la'ikun bimawdhi'ihi walhamdulillah. Maka maknanya, ya, bahwa orang-orang yang berilmu lebih utama dibandingkan dengan orang-orang al-ubbadah, ya, orang-orang yang ahli ibadah, tapi mereka tidak berilmu, tidak menyebarkan ilmu kepada manusia. Sebagaimana cahaya bulan lebih utama, lebih terang dibandingkan cahaya bintang-bintang, maka masing-masing dari kedua penyerupaan ini, kedua analogi ini, itu sesuai, ya, sesuai dan tepat pada tempatnya. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga ya penjelasan yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita melangkah kepada pembahasan berikutnya. Masih dari kelanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang panjang tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qauluhu innal ulama'a warathatul anbiya. Masya Allah, ini keutamaan juga yang sangat tinggi dan agung. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, ahli warisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Wa hadza min a'dhamil manaqib li ahli ilmi. Fa innal anbiya'a khairu khalqillah, fa warathatuhum khairul khalqi ba'dahum. Ini termasuk pujian atau kemuliaan yang sangat tinggi bagi orang yang berilmu, karena para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah seutama-utama makhluk Allah. Yang paling utama, yang paling mulia di kalangan makhluk Allah, maka ahli waris mereka juga mestinya adalah orang yang paling mulia setelah mereka alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini seperti pernyataan yang terkenal dari Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala yang mengatakan, la a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdalu min bathil ilmi, afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kedudukan mulia para nabi, aku tidak mengetahui setelah tingkatan para nabi yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan kedudukannya orang yang menyebarkan ilmu. Ya, ini para ulama, tugasnya para ulama mengajarkan ilmu kepada umat. Nah, walamma kana kullu mawruthin yantakilu mirathuhu ila warathatihi idh humul ladzina yakumuna maqamahu min ba'dihi wa lam yakun ba'da ar-rusuli alaihi wassalatu wassalam man yakumu maqamahum fi tablighi ma ursilu bihi illa al-ulama'u kanu ahaqqan nasi bi mirathihim. Ya, kata beliau, ya, dan dikarenakan kullu mawruthin, semua warisan, semua orang yang diwarisi, maka warisannya akan berpindah kepada ahli warisnya. Berpindah ke ahli warisnya, kenapa? Karena ahli waris inilah yang menggantikan kedudukan orang yang meninggal yang diwarisi tadi, sepeninggalnya dia, ya. Kemudian setelah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak ada seorang pun yang menempati kedudukan mereka dalam menyampaikan risalah yang mereka bawa, dalam menyampaikan sunnah yang mereka bawa kepada umat ini. Tidak ada yang menegakkan hal itu kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dengan ini, orang-orang yang berilmu adalah yang paling berhak di kalangan manusia untuk mendapatkan atau membawa warisan para nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa innal ulama alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman.
Orang fa innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Orang para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan uang emas maupun uang perak. Tapi yang mereka wariskan adalah petunjuk, wahyu yang mereka bawa dari si Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diwarisi oleh para ulama. Nah, wa fi hadza tanbihun ala annahum aqrabun nasi ilaihim, fa innal miratha innama yakunu li aqrabin nasi ila al muwarrith. Maka dalam hadis ini terdapat tanbih, peringatan bahwa para ulama adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena warisan itu, harta warisan itu hanyalah ditujukan kepada orang yang paling dekat kedudukannya dengan orang yang meninggal yang diwarisi tadi. Dia yang paling dekat kedudukannya. Makanya ahli waris itu adalah anaknya, kalau yang meninggal suami termasuk istrinya, termasuk orang tuanya dan seterusnya. Wa hadza kama annahu thabitun fi mirathi dinari wa dirham, fakadzalika huwa fi mirathi nubuwati wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Perkara ini sebagaimana berlaku pada warisan emas dan perak, ya, warisan uang emas dan uang perak, maka demikian pula berlaku dalam warisan kenabian, warisan ilmu. Ya, petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengistimewakan untuk mendapatkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya. Baik, wa fi aidan irsyadun. Wa fi aidan irsyadun wa amrun lil ummati bi ta'atihim wa ihtiramihim wa ta'zirihim wa tawqirihim wa ijlalihim. فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. Ya, dalam hadis ini juga terdapat bimbingan kepada umat ini, bimbingan dan perintah kepada umat ini untuk mentaati para ulama. Tentu ketika mereka menyampaikan yang benar, menyampaikan yang hak, ya, menghargai mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Karena mereka adalah ahli waris dari para nabi alaihi wassalatu wassalam yang tentu haknya sangat tinggi bagi umat ini, serta pengganti mereka dalam menyampaikan petunjuk kepada umat ini. Baik. Kemudian wa fi tanbihun ala anna mahabbatahum minad-din wa bughdhahum munafin lid-din kama huwa thabitun limawruthihim. Hadis ini juga terdapat peringatan di dalamnya bahwa mencintai orang-orang yang berilmu karena ilmu agamanya. Ini termasuk bagian dari agama. Termasuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana membenci mereka adalah bertentangan dengan agama. Sebagaimana ini berlaku untuk para nabi dan para rasul. Mencintai nabi termasuk bagian dari ibadah yang menyempurnakan iman. Membenci mereka berarti ini ciri-ciri orang yang imannya tidak benar. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang kufur yang memerangi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa kadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum mu'adatun wa muharabatun lillahi kama huwa fi mawruthihim. Sebagaimana membenci atau memerangi orang-orang yang berilmu karena ilmunya, ini merupakan kebencian atau memusuhi atau memerangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini berlaku ketika membenci atau musuhi para nabi alaihi wassalatu wassalam, memerangi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tentu kata sebagian dari para ulama, ini berlaku kalau kita mencintai atau membenci seorang ulama karena ilmunya. Beda kalau misalnya ulama tersebut atau orang berilmu tersebut punya akhlak yang buruk, kita benci dia karena akhlaknya yang buruk, tapi tetap kita menghargai ilmu yang disampaikannya. Ini orang yang berilmu dengan benar, membawa ilmu sunnah Rasulullah SAW, mencintainya termasuk bagian dari agama, membencinya merupakan sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Aliun radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Mahabbatul ulama'i dinun yudanu bihi." Mencintai orang-orang yang berilmu merupakan agama, merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada pembahasan tentang ucapan Ali bin Abi Thalib yang panjang lebar, akan ada nanti pembahasan di segi-segi yang berikutnya insyaallah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih azza wa jalla, di dalam hadis sahih, ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi ya, yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad barazani bil muharabah." Barang siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka sungguh dia telah menantangku untuk berperang, kata Allah. Orang yang musuhi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau walinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Kata Ibnu Qayyim, "Wa warathatul anbiya'i sadatu awliya'illahi azza wa jalla." Pewarisnya para nabi, para ulama yang memahami ilmu agama, mereka ini adalah sadat, para penghulunya, para pimpinannya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah azza wa jalla. Maka ini jelas menunjukkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat agung yang diterangkan di dalam hadis ini yang dijelaskan demikian makna yang mendalam oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang mewarisi ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Masih panjang penjelasan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi keutamaan ilmu ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu untuk kita saling tanya jawab ya, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Mufiq, barakallah, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Demikianlah keutamaan Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Taslim Hafizahullah taala. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan masuk ke sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risna di Tangerang. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya orang mengikuti manhaj salaf, tapi dia pada saat bertemu dengan orang yang tidak semanhaj, dia berhati-hati sampai dia menjauh dari orang itu, padahal ilmunya masih sedikit Pak Ustadz. Dan dia juga berantipati kepada orang Syiah, apalagi dia pertanyaannya apa gimana Bu? Itu masih sedikit, dia takut kalau untuk berhadapan dengan orang Syiah Pak Ustadz. Bagaimana ciri-ciri orang Syiah tersebut Pak Ustadz, yang boleh diberitahukan kepada anak apa ciri-ciri dari orang Syiah tersebut? Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada yang di Tangerang tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, pertanyaan tadi tentang seseorang yang setelah dia belajar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman manhaj salaf, kemudian dia berhati-hati dan menjauhi beberapa orang yang dia khawatir akan mempengaruhi dirinya. Maka ini sikap yang benar. Sikap yang benar, ya. Tentu saja ada perincian pada sebagian orang. Kalau orang-orang yang kita anggap masih bisa kita ajak dan kita dakwai, tentu kita lebih bagus kita nasihati. Kalau tidak bisa langsung, maka lewat mungkin tulisan-tulisan, mungkin buku atau kaset-kaset ceramah, rekaman-rekaman, supaya kita harapkan kita bisa mengajak dia kepada kebaikan, dan itu akan keutamaannya tentu besar sekali. Sebagaimana ini kita ketahui adalah sifat dari tugas para nabi dan para rasul, dan juga selalu dilakukan oleh orang-orang yang bersemangat untuk mengajak manusia ke jalan Allah, tentu dengan ajakan ilmu. Nah, adapun orang-orang yang sudah tokoh yang bisa mempengaruhi, yang kalau kita berhadapan kita khawatir akan terpengaruhi, ini kita jauhi. Kita jauhi ya, karena kita khawatir akan terpengaruh. Seperti yang disebutkan tadi, ada sebagian golongan, kelompok-kelompok yang nyata penyimpangannya, seperti mereka-mereka yang selalu mencela para sahabat Nabi SAW, mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW, yang tujuannya ini sebenarnya mencela Nabi Muhammad SAW. Karena mereka-mereka ini yang mengatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi SAW mereka tuduh sebagai orang kafir atau orang-orang yang buruk. Berarti kandungannya adalah mengatakan gurunya tidak becus, gurunya tidak benar. Tujuannya adalah mencela Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran merekomendasikan keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw." Ya,
kalau mereka beriman seperti iman yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan ayat Al-Quran yang banyak ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jelas rekomendasi dari Al-Quran dan banyak hadis-hadis yang sahih. Maka ini termasuk ciri-ciri kelompok yang sesat tadi yang telah menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang perkara yang jelas-jelas direkomendasikan oleh Al-Quran. Bahkan generasi terbaik umat ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kemudian mereka katakan kufur sebagian besarnya, mengkafirkan sebagian besar dari para sahabat. Bahkan tokoh-tokoh utama sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, mereka katakan sebagian dari mereka mengatakannya kufur. Maka ini adalah jelas merupakan penyimpangan dan kesesatan yang sangat jelas dari mereka-mereka yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban Anda sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawabannya untuk Bu Risna yang berada di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat tanya melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila, Ustaz, di Pekanbaru. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Barakallahu Barakallahu fiik. Saya mau tanya, kalau kita sering men-share kajian sunnah, baik itu masalah riba, masalah macam-macam lah ya Pak Ustaz. Tapi ada yang tersinggung misalnya Pak Ustaz. Ada yang tersinggung lalu kita diblokirnya WA kita gitu. Apakah kita termasuk telah menyakiti hati orang lain ya Pak Ustaz? Kadang-kadang itu saudara sendiri sampai kita putus hubungan silaturahminya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya, perbuatan tadi sangat bermanfaat. Ketika ada orang yang tersinggung, ya, maka kemudian dengan sebab itu dia memutuskan hubungan dengan kita, berarti itu adalah kesalahan dia sendiri. Ya, kalau dia tersinggung dengan penjelasan yang disebutkan dengan dalil, kita juga sampaikan dengan cara yang baik. Ya, tidak juga kita katakan ini berhubungan dengan kesalahanmu pribadi, tidak kita katakan demikian. Maka orang seperti ini bagaimana mungkin dia tersinggung dengan apa yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tetap sampaikan. Kalaupun dia memutuskan, kita minta maaf. Artinya kita berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan dia. Kalau dia tidak mau, ya itu berarti semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Tapi kita tidak salah dalam masalah ini. Kita tidak melakukan kesalahan karena justru sebab untuk menyambung hubungan kekerabatan yang paling baik, kebaikan yang terbaik yang kita lakukan untuk manusia adalah mengajarkan kepada mereka sebab-sebab agar mereka mendapatkan petunjuk, mengenal akidah yang benar, mengenal petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Ini kebaikan yang kita persembahkan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk kerabat kita. Ini adalah silaturahim, hubungan dengan kekerabatan keluarga kita, menjalin hubungan dengan keluarga kita yang terbaik. Ya, silaturahim yang terbaik adalah mengajak mereka untuk mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bereaksi seperti itu, maka dosanya kembali kepada mereka. Yang jelas kita berusaha menyampaikan dengan cara yang baik dan juga tentu mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Sabil di Pekanbaru, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan Ustaz dari pendengar kita. Ustaz, mohon dijelaskan apakah perbedaan antara fitnah neraka dengan azab neraka dan fitnah kubur dengan azab kubur, Ustaz, dari pendengar kita di Kuningan, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, fitnah kita terjemahkan dalam bahasa kita sama dengan ujian atau cobaan artinya. Ya. Kalau disebut dengan fitnah kubur, artinya ujian-ujian yang menunjukkan, yang menguji keimanan kita di kubur. Ya, ini pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini sudah kita ketahui, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam
Bukhari Muslim atau Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithlan aw qariban min fitnatid dajjal." Ya. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian semua akan difitnah, diuji keimanan dalam kuburanmu. Ya. Dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, pertanyaan siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, apa agamamu, begitu yang sudah kita ketahui, yang tentu akan dijawab oleh manusia sesuai dengan keimanan mereka, bagaimana mereka mengamalkan kandungan pertanyaan ini sewaktu di dunia. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun kalau azab, ya jelas siksaan maksudnya. Siksaan yang manusia akan mengalaminya. Ada yang mendapatkan siksaan kubur, ada yang mendapatkan kenikmatan di kubur, sebagaimana ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu ditunjukkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu perbedaan antara fitnah dengan siksaan. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk penanya kita di Kuningan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat Ustaz dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz, apakah hanya dengan mempelajari ilmu agama saja yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah juga mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dari Ibu Diana di Jakarta. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada yang bertanya sebelumnya juga, dan untuk kita semua. Ya. Sudah kita pernah terangkan bahwa ilmu agama itu yang mengukur ilmu-ilmu yang lain. Contohnya begini, orang yang punya ilmu dunia yang tinggi tapi tidak punya iman, kira-kira bermanfaat ilmunya? Tidak ada manfaatnya, dia akan diazab. Orang yang disebutkan paling pintar, paling jenius, tidak kenal agama Islam, tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu dunia baru akan bisa bermanfaat kalau seorang itu sudah kenal agama. Tentu ketika dia kenal agama, dia belajar agama, dia memperbaiki akidahnya. Kemudian dengan ilmu dunianya tadi dia pelajari yang bermanfaat saja, karena ilmu dunia ada yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari di dunia seperti ilmu sihir misalnya justru merugikan. Ya, kemudian ilmu-ilmu yang menyesatkan banyak, atau ilmu-ilmu dunia tapi tujuannya untuk menipu atau mengambil harta orang lain tanpa hak misalnya. Ini jelas menyesatkan manusia. Oleh karena itu ilmu-ilmu dunia yang menjadi ukurannya adalah ilmu agama. Ketika dia telah belajar agama, kemudian dia mempelajari ilmu dunia yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin misalnya, maka ini akan bermanfaat. Oleh karena itu ilmu dunia tidak akan bermanfaat kalau tidak menjadi yang menjadi landasan dan yang mengukurnya adalah, yang menentukan arahnya dengan benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu agama. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agamanya, ya, bukan dalam urusan dunia tapi dalam agamanya, karena ilmu agama inilah yang akan menjadi sebab tolak ukur dari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang kamu sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Ya, silakan Pak Mulyono di Medan pertanyaannya. Mengenai ilmu yang bermanfaat ini, Ustaz. Kita selalu berdoa semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu tersebut. Jadi yang saya tanyakan, tanda-tanda seseorang itu mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu apa tanda-tandanya? Kan banyak orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi nggak tahu tanda-tandanya apa, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Ya. Ustaz. Silakan Pak Mulyono. Mengenai pertanyaan di alam barzah atau di alam kubur tadi, Ustaz. Jadi seseorang yang mukmin berdoa kepada Allah agar segera didatangkan hari kiamat. Sementara orang-orang kafir supaya jangan cepat-cepat kiamat. Nah, ini dalilnya sahih apa enggak ini, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Mulyono, cukup ya. Terima kasih, Ustaz. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
melimpahkan rahmatnya ya kepada beliau. Saya ingin menjawab pertanyaan dari yang nomor 2 biar tidak lupa. Pertama itu hadisnya sahih. Itu disebutkan di dalam hadis hadis yang sahih yang diterangkan atau disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang azab kubur dan siksa dalam kuburan atau kenikmatan di dalam kuburan ya. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia melihat kenikmatannya maka dia mengatakan minta kepada Allah agar disegerakan terjadinya hari kiamat. Adapun orang kafir sebaliknya. Itu hadisnya sahih. Baik. Pertanyaan yang pertama, sehubungan dengan masalah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Pertama, tentu kita diperintahkan di dalam hadis-hadis yang sahih untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awadhuh bihi min ilmin la yanfa'." Ya, mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan makna meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun di antara ciri ilmu yang bermanfaat, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau, al-ilmu nafi'u huwa ma basyaral qulub fayujibu lahal khasyata was sakinata wal ikhbata wat tawadhu'a wal inkisar. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menyentuh hati. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Inilah sebabnya ilmu itu perlu direnungkan. Al-Quran dibaca, direnungkan maknanya supaya masuk ke dalam hati, menetap di hati. Ya, jadi yang menyentuh hati, merasuk ke dalam hati, yang kemudian melahirkan di hati itu rasa takut kepada Allah, rasa tenang ketika berzikir kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, rasa tenang ketika beribadah kepada Allah, melahirkan ketundukan, sikap merendahkan diri, dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisinya dan itu adalah ciri-cirinya. Kemudian di tempat yang lain Imam Ibn Rajab juga menjelaskan sumbernya ilmu yang bermanfaat itu di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu ringkasnya. Sehingga tidak mungkin dapat ilmu yang bermanfaat orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak akan mungkin jadi ilmu yang bermanfaat orang yang tidak mempelajari ilmu yang bermanfaat dari sumbernya. Nah, adapun ciri-cirinya di antara penjelasan yang cukup lengkap dalam masalah ini yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang paling pertama adalah al-amalu bihi, semangat mengamalkan ilmu. Itu jelas. Ya. Kemudian hajru da'wal ilmi, tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang pintar, orang yang berilmu. Justru dia selalu merendahkan diri. Takatsuru tawadhu'ika kullama azdarta ilman. Semakin bertambah ilmu, semakin dia merendahkan diri. Ya, kemudian tidak menyukai popularitas. Itu di antara ciri-cirinya. Yang seperti ini, jika seorang memilikinya, setiap dia belajar, semakin dia merendahkan diri, semakin dia semangat mengamalkannya, maka ini merupakan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan terakhir kami angkat di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik, barakallah. Pertanyaan anak, apabila seseorang dia takut terkena virus COVID-19, apakah mengurangi tauhidnya kepada Allah? Jika dikaitkan dengan takdir baik, takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Singkawang ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan juga kepada keluarganya serta untuk kita semua. Ya, takut kepada virus COVID-19 ya. Ada takut yang berlebihan bisa membawa kepada kesyirikan, ada juga takut yang sifatnya tabii. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Musa takut ketika melihat ular-ular yang merupakan sihir dari tukang sihir yang berhadapan dengannya. Ketakutan Nabi Musa, padahal seorang nabi tentu sempurna imannya. Ada takut yang bersifat tabii. Kita takut kepada sesuatu yang kita ketahui atau dengan berita yang bisa dipercaya dia bisa mencelakakan kita. Orang ketemu dengan binatang buas takut,
sehingga dia menghindar. Lihat ular di jalan kita menghindar, atau kita berusaha untuk menyingkirkan dia atau membunuh dia. Karena kita takut, kita pakai senjata. Ya, atau kalau binatang yang lebih besar kita melarikan diri. Ini selama tidak sampai rasa takut tersebut menjadikan kita sampai tunduk kepadanya, seperti takutnya orang-orang Arab jahiliyah kepada penunggu lembah tertentu, jin-jin penunggu, sehingga dia mempersembahkan persembahan. Atau dengan takut tersebut sampai meninggalkan kewajiban misalnya. Takut yang berlebihan, seolah-olah kita dimanapun kita tidak akan bisa selamat. Ini yang membedakan antara takut yang wajar sama yang tidak wajar. Ada orang sekarang takut dengan COVID, biar di rumahnya dia ketakutan. Ya, setiap saat dia gemetar. Ini juga kadang-kadang muncul dari berita, dan memang termasuk di antara tipu daya syaitan adalah apa? Takhwif, menakut-nakuti manusia. Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Imran. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kamu dari teman-teman mereka. Dari syaitan-syaitan yang lain. Ya, membuat kita takut. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah semata-mata jika kalian benar-benar beriman. Oleh karena itu ketakutan yang berlebihan juga salah. Sekarang kita takut karena pemberitaan tentang COVID-19 yang penyakit menular yang sangat cepat. Kita menghindari sebab-sebab yang bisa, ini wajar dalam batasan ini. Ya, misalnya kita ketika tidak berkumpul atau bertemu dengan orang, kita sementara menghindari jabat tangan, atau kalau terpaksa jabat tangan kita segera mencuci tangan. Ini wajar saja karena penyebaran penyakit ini cepat. Tapi kalau sampai orang menyangka, wah penyakit ini tidak akan bisa kita lepas darinya, kemanapun dia pergi ketakutan selalu menghantui dirinya, padahal ketika dia ada kebutuhan misalnya untuk keluar, harusnya dia berdoa, bertawakal kepada Allah, dan sebisa mungkin menghindari sebab-sebab. Kalau yang seperti ini dilakukan, ya ketakutan yang wajar seperti ini, maka ini tidak sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau yang berlebihan seperti tadi, ini yang bisa membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala keburukan. Makanya kita diajarkan selalu berdoa, meminta perlindungan dari Allah dari penyakit-penyakit yang buruk, termasuk COVID ini. Ya, seperti doa yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra atau kusta, atau keburukan-keburukan penyakit yang lain, termasuk penyakit wabah ini. Ala kulli hal, kita berlindung kepada Allah. Setelah itu kita berusaha untuk lakukan sebab yang tidak melanggar agama, yang tidak melanggar syariat. Maka dengan sebab ini insya Allah kita, makanya setiap saat kita selalu ingat kepada Allah agar takut kita tidak berlebihan kepada makhluk. Kita yakin semua Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk melindungi kita. Barakallahu fikum. Insya Allah ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.